Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang teroris Papua yang bakar SMP. Ini ada kritik dari HNW atau Hidayat Nur Wahid, ya, tragedi yang terulang lagi. Ini ada berita dari rmol.id, langsung saya bacakan saja, ya. Teroris Papua bakar SMP, HNW, tragedi yang terulang lagi. Teroris Papua yang selama ini disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata KKB tak habis untuk berulah. Pada Selasa 14 Desember pukul 8.30 WIT kemarin, kelompok teroris ini membakar gedung sekolah menengah pertama di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang. Kejadian berulang ini pun membuat Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid bereaksi. Tragedi yang terulang lagi, yang oleh media disebut sebagai KKB, kembali berulah. Bakar SMP Serambakon di Papua, kata HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid dikutip dari akun Twitternya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa ditawar. Aparat hukum pun diminta tidak tinggal diam dalam mencikapi ulah kelompok teroris yang terus berulah ini. NKRI harga mati, maka penting segera diatasi, tegasnya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal menyampaikan kelompok teroris Papua ini sebelumnya juga melakukan kontak senjata di distrik Serambakon. Ya. Kontak tembak antara Satgas Pamrahwan Batalion A Resimen 3 Pelopor dengan kelompok kriminal bersenjata, kata AM Kamal. Kamal mengurai pada pukul 8.30 WIT personel Satgas Pamrahwan Batalion A Resimen 3 Pelopor mendengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Setelah mendengar tembakan tersebut, personel melakukan pemantauan dari mana arah tembakan. Kemudian pada pukul 9 WIT, personel Satgas Pamrahwan melihat kumpulan asap yang membumbung tinggi berasal dari bangunan SMP Negeri Serambakon yang dibakar. Insiden ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Aparat keamanan TNI Polri terus melakukan penjagaan di titik rawan dan pintu masuk kelompok kriminal bersenjata. Satu hari sebelumnya KKB juga sempat melakukan penembakan ke arah pos Brimob distrik Serambakon. Ya, ya itulah berita dari tentang teroris Papua yang berulah lagi, ya. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh HNW atau Hidayat Nur Wahid, ya. Kita harus sekarang mulai membiasakan, ya, menyebut kalau media itu mengatakan KKB, ya, kita ubah menjadi teroris, karena sudah jelas apa yang dilakukan KKB ini adalah teroris yang sesungguhnya, ya. Dan yang paling kita patut sayangkan adalah KKB ini terus beraksi, ya. Terus beraksi seakan aparat itu tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikan, ya. Padahal kelompok atau teroris Papua ini, ya, yang terus merongrong keselamatan, ya, orang lokal dan juga termasuk aparat ini terus menerus gitu, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa, ya, negara itu tidak segera mengirimkan pasukan yang banyak, ya, yang mumpuni untuk membasmi pasukan ini, ya. Kita ketahui, ya, memang masalah Papua itu ada dua hal, ya. Dalam hal ini adalah masalah keadilan kesejahteraan dan yang kedua keamanan, ya. Kalau kita masuk ke poin pertama, keadilan dan keamanan, memang benar, ya. Di situ banyak sekali ketimpangan yang mengangah, ya, antar dalam kehidupan, ya. Kita lihat kehidupan
mereka sehari-hari kita bisa lihat belum bisa dikatakan hidup sejahtera. Itu memang bisa dikatakan seperti itu ya. Padahal ya kalau kita melihat Papua yang begitu kaya akan sumber daya alam ya, terutama kekayaan tentang emas misalnya di pegunungan Grasberg ya, itu ternyata tidak membuat negara Papua itu menjadi wilayah yang kaya ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara bagian wilayah Indonesia yang lain, justru Papua lah yang seharusnya menjadi negara yang kaya raya ya, karena menghasilkan emas ya berjuta-juta ton ya. Itu pegunungan Grasberg. Belum lagi dengan kekayaan yang tersimpan di Gunungan Wabu ya, tambang Wabu ya, yang kemarin sempat dihebohkan ya. Itu tambang Wabu itu ya, kalau kita ketahui, kita fakta, itu sebenarnya potensinya berkali-kali lipat dari Grasberg gitu. Dan yang paling menguntungkan dalam tambang Wabu ini adalah emasnya itu sudah di atas permukaan ya, di atas permukaan, tidak perlu tidak seperti kebanyakan potensi emas yang beberapa negara itu masih di dalam bumi ya. Ini sudah di atas permukaan, tinggal untuk mengeksplor ya, kemudian dikelola oleh negara ya, kemudian dibagikan kepada masyarakat gitu, untuk kesejahteraan masyarakat lokal, minimal seperti itu ya. Tapi ini tidak ya. Yang kita dapatkan adalah kekayaan potensi alam yang begitu luar biasa itu ternyata masih terus diberikan kepada perusahaan asing, Freeport ya. Nah, untuk tambang Wabu ini juga belum ada yang mengatur atau mengurusinya ya. Padahal potensi negara untuk mengurusi itu bisa-bisa saja ya. Kemudian digunakan untuk pembangunan struktur daerah Papua. Nah, itu kan enak seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ketidakadilan dan ketimpangan ya, sehingga seluruh kekayaan yang seharusnya dimiliki atau dinikmati oleh warga Papua itu mereka tidak mendapatkannya ya. Itu yang menjadi pokok permasalahan tentang keadilan dan kesejahteraan. Makanya sebagian dari mereka menginginkan pisah dari negara NKRI ya. Yang kedua adalah masalah keamanan ya. Kita memang tidak menginginkan adanya pemisahan ya NKRI ya. Karena ketika negeri itu menjadi pisah ya, potensi alam Indonesia juga akan berkurang ya. Padahal Papua ini adalah aset negara, aset negeri ya, yang harus benar-benar dipertahankan. Ingat ketika Timor-Timor itu lepas, apa yang terjadi? Potensi kita sudah keluar. Potensi kita tentang Timor-Timor sudah hilang ya. Jangan sampai kejadian yang sama itu terulang ya. Makanya kita tidak setuju ada organisasi separatis seperti teroris di Papua ini ya. Dan memang negeri ini, TNI itu sebenarnya harus segera bertindak gitu, segera membasmi teroris Papua yang benar-benar ada di depan mata ya. Dan jangan terlalu sibuk dengan urusan keamanan ibu kota ya, apalagi sampai menurunkan baleho ya, mengurusi baleho. Itu bukan urusan TNI ya. TNI itu jelas ya, tugasnya itu jelas dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 pasal 7 itu tugas pokok TNI itu jelas, menegakkan kedaulatan negara ya, kemudian mempertahankan keutuhan negara kesatuan NKRI berdasarkan Pancasila dan undang-undang, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara dan bangsa ya kan. Sudah jelas
ada persoalan yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia, ini harus dicegah gitu ya. Di mana harus tampil di depan gitu ya. Potensi TNI itu luar biasa ya. Ada Kostrat, Komando Strategi Angkatan Darat ya. Kemudian ada yang lainnya ya. Buktikan bahwasanya apa yang diomongkan NKRI harga mati itu benar-benar NKRI harga mati itu benar-benar diwujudkan. Jangan sampai Papua ini terlepas, karena kalau Papua ini terlepas, maka ya akan ada intervensi asing yang akan mengeksplor ya negeri yang kaya akan kekayaan alam ini ya. Jadi memang harus ada keseriusan ya, harus ada keseriusan dari TNI sendiri ya untuk mengirimkan pasukan yang cukup ya untuk mengatasi teroris Papua ini ya. Sebenarnya mampu, negara itu mempunyai SDM yang lengkap ya, peralatan militer yang lengkap, dan kelompok teroris itu mereka kalah dalam segala hal. SDM mereka kurang, tidak mempunyai peralatan yang lengkap ya. Yang ini seharusnya dimanfaatkan ya. Makanya dengan adanya Panglima TNI yang baru ini ya, laksanakan tugas pokok, dan ini tidak melanggar undang-undang ya. Undang-undang jelas. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 itu tugas pokoknya jelas, melindungi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai pecah ataupun terpisah ya Papua itu dari negeri kita ini ya. Semoga seluruh aparat yang berwenang ya segera bisa mengatasi ini dan benar-benar memanfaatkan potensi TNI yang luar biasa ini untuk menjaga keutuhan negeri ini jangan sampai terpecah belah akibat dari kelompok-kelompok separatis ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Armoni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.